Aku udah berusaha memanifestasikan sesuatu tapi kok nggak datang-datang. Berpikir saja tidak cukup. Akhirnya alam semesta tidak merespon. Dan itu sudah terbukti. Ini kan akhirnya kita mengenal konsep tarik-menarik atau law of attraction tadi. Jadi law tadi itu bukan cuma sekedar berpikir positif. Ternyata salah. Dalam level subatomik, apapun yang kita pikirkan itu sudah terbentuk. Dan ingat, yang ditarik adalah diri kamu untuk berjalan mengisi titik-titik realitas yang sudah ada di medan kuantum tadi. Hai Wormies, jadi kali ini tuh aku mau ngebahas buku ini. Buku ini tuh benar salah satu buku juga yang bikin aku jatuh cinta. Karena dia di sini tuh membahas tentang science, kemudian membahas tentang mungkin yang sering atau mempraktekkan ilmu law of attraction. Buku ini tuh bagus banget. Karena emang aku juga tipikal orang yang mempraktekkan law of attraction. Tapi kan gini ya, yang namanya kita mempraktekkan law, itu kan pasti kayak kita ngerasa kayak aku udah berpikir positif, aku udah berusaha memanifestasikan sesuatu tapi kok nggak datang-datang gitu. Tapi kok apa yang aku manifestasikan itu nggak tercapai dan lain sebagainya. Nah, jujur aku bilang, buku ini itu membahas secara detail ada hukum-hukum yang sebenarnya terjadi di sekitar kita yang tidak kita pahami, tapi sebenarnya itu berpengaruh. Mungkin karena itu loa kamu itu tidak terjadi, karena mungkin kamu mempraktekkan hal yang salah atau kamu belum memahami hukum-hukum yang ada. Mungkin kita akan menganggap bahwa hukum-hukum ini sifatnya kiasan, metafor, dan lain sebagainya, padahal tidak. Di bagian pertama ini tuh menariknya adalah dia membahas tentang sains tentang Anda. Jadi dia membedah tentang sains yang berkaitan dengan behavior kita, kemudian sikap kita, dan ilmu-ilmu yang tadi yang mungkin kamu berpikir itu kiasan metafor, ternyata tidak. Itu bisa dijelaskan dalam sisi sains. Nah, di bab pertama dia berbicara tentang quantum U. Di sini dia menjelaskan tentang bahwasannya kita ini kan gugusan atom ya. Maupun kamu percaya atau tidak percaya, ataupun itu nggak masuk di nalar kamu, tapi tidak bisa dibantahkan bahwasannya kita adalah gugusan atom nih, manusia dan segala macam apapun di alam semesta ini. Dan ini kan sering disampaikan atau mungkin seringlah kamu dengar, tapi memang pasti kayak kamu tuh bingung tuh maksudnya apa gitu. Dan di Quantum U ini dia itu ngebahas bahwasannya, memperjelas bahwasannya apapun yang kita pikirkan itu adalah bagian dari materi atau benda padat ataupun atom tadi. Jadi apapun yang kita pikirkan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan alam semesta secara sainsnya dia jabarkan. Kita selalu berpikir bahwasannya pikiran itu tidak terwujud. Kita kan berpikir segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, dan segala macam itu pasti tidak berwujud. Makanya kita berpikir pikiran itu tidak ada wujudnya. Sementara dia di sini menjelaskan dan menjabarkan bahwasannya bahkan pikiran kita itu berwujud, walaupun mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi dalam dunia subatomik itu lebih kecil daripada atom, itu sudah terwujud bentuknya. Nah, menariknya di sini dia menggambarkan dan dia menjelaskan bahwasannya yang namanya atom itu kita berpikir adalah benda padat atau segala macam, ternyata tidak. Atom itu adalah 99,99999% energi dan 0,00001% materi. Itu artinya dalam dunia atom atau dalam dunia subatomik, segala sesuatu itu lebih banyak ruang hampanya. Tapi bukan sekedar ruang hampa, tapi ternyata ruang hampanya itu adalah energi. Jadi, jika kita berpikir selama ini pikiran itu tidak berbentuk, tapi ternyata dalam level subatomik, pikiran kita adalah energi. Dan dia di sini menggambarkan bahwasannya, jika kita berkaitan dengan alam semesta, jika apapun yang di muka bumi ini itu berkaitan dengan alam semesta dan dunia subatomiknya, itu artinya pikiran kita yang memiliki energi tadi itulah yang akhirnya menarik apa yang kita pikirkan. Nah, di sini menariknya, kamu mungkin mempraktekkan pikiran misalnya aku pengen ABCD itu yang diajarkan mayoritas ilmu-ilmu law of attraction. Nah, kenapa selalu gagal? Di sini dia menggambarkan bahwasannya terkadang berpikir saja tidak cukup. Berpikir itu ternyata hanya cuman ibarat kata kita menghadirkan apa yang kita mau. Karena dalam level subatomik, pikiran itu seakan-akan atau bukan seakan-akan malah, pikiran itu sudah hadir di realitas lain. Yang kita tahu realitas adalah seperti sekarang nih, saya duduk di sini, apa yang bisa saya pegang, apa yang bisa saya rasakan itu realitas. Tapi dalam level subatomik, realitas itu ada banyak. Ibarat kata mungkin kalau kita tahu dimensi itu ada banyak. Nah, yang kita dudukin sekarang saat ini adalah dimensi ketiga. Nah, which is dalam level subatomik itu banyak sekali.
Dan dia menggambarkan dalam sisi sains adalah pikiran tadi itu juga sudah terbentuk, tapi dalam level subatomik. Ketika kita berbicara atom tadi, berarti ada level energinya. Nah, jika kamu selama ini mempraktekkan loa dan selalu tidak berhasil, itu karena ternyata kita melupakan satu faktor, perasaan. Di sini ternyata ketika kita berpikir sesuatu, kemudian kita merasakan hal tersebut, maka ada gelombang yang senada, ada gelombang yang ibarat kata itu setipe, yang kita pancarkan atau kita berikan kepada alam semesta untuk menarik gelombang yang sama. Tapi ketika kamu cuman berpikir, kemudian kamu tidak merasakan, walaupun pikirannya emang positif gitu, tapi kamu tidak merasakan, itu artinya kamu sudah memiliki dua gelombang yang berbeda. Itu sebabnya pancarannya berbeda, pantulannya ke alam semesta itu berbeda. Akhirnya alam semesta tidak merespon, itu bahasanya dia. Nah, itu kan yang selalu kita lakukan di loa. Kita berpikir loa itu cuma berpikir positif, berpikir positif, berpikir positif. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Kamu harus meletakkan emosional atau perasaan di situ. Karena ternyata emosional atau perasaan itu juga merupakan suatu gelombang jadinya. Dan itu sudah terbukti. Jadi dia melakukan suatu riset, dia melakukan suatu ibarat kata uji ilmiah, dan mereka melakukannya itu dengan DNA. Otomatis DNA itu kan kita memiliki DNA sebagai komposisi makhluk hidup kan. Dan dia menyebutkan bahwasannya DNA itu tergolong lebih dia bilang lebih stabil. Jadi DNA itu tergolong lebih stabil sehingga pada saat mereka melakukan riset, mereka melakukannya terhadap DNA. Nah, riset yang dia lakukan adalah mereka meminta 3 tipe orang, di mana masing-masing mereka itu memegang satu tipe DNA. Mereka memegang DNA tersebut, kemudian masing-masing dari mereka itu melakukan suatu praktek di mana yang satu diminta untuk berpikir positif, kemudian yang satu diminta untuk memiliki emosi positif tanpa yang lain-lain ya. Dan yang satu lagi diminta untuk memiliki pikiran dan emosi positif. Dan ternyata ketika seseorang memikirkan hal positif, tidak terjadi perubahan yang signifikan sama sekali dengan DNA tersebut. Jadi DNA tersebut itu tidak memperbaiki dirinya, kemudian tidak melakukan apapun atau bahkan tidak terjadi pergerakan apapun. Begitu juga dengan yang emosi, ternyata tidak terjadi apa-apa pada DNA-nya. Tidak terjadi perubahan, bahkan tidak terjadi pergerakan-pergerakan apapun. Tapi ternyata dengan tabung DNA yang berpikir positif kemudian dengan emosional positif, terjadi suatu pergerakan atau terjadi suatu peningkatan signifikan. 25% dia bilang, walaupun mungkin itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan, tapi itu sudah cukup signifikan dalam arti hal bahwasannya dengan berpikir positif, dengan memiliki emosional positif, maka kamu mempengaruhi DNA. Dan menariknya di sini menggambarkan bahwasannya itu artinya kita berkaitan dengan alam semesta ini begitu besar, bukan hanya pikiran tapi juga emosional. Itu sebabnya dia menggambarkan dengan jelas di bagian pertama bab pertama ini bahwasannya pikiran saja tidak cukup, tapi kita harus memiliki pola-pola gelombang emosional juga yang harus senada. Dan ketika begitu, itu artinya kita memasuki dalam kuantum kesadaran. Itu sebabnya pikiran tadi itu dalam level subatomik dengan energi-energi yang ada, yang which is itu energinya lebih besar daripada nilai materinya, itu akan menarik hal yang setipe lebih besar lagi. Nah, ini kan akhirnya kita mengenal konsep tarik-menarik atau law of attraction tadi. Jadi, law tadi itu bukan cuma sekedar berpikir positif, tapi ternyata kamu harus memberikan sumbangsi nyata emosional di situ. Nih, dia sebut di sini, pikiran dan perasaan memancarkan sinyal elektromagnetik ke medan kuantum. Itu, dia menggambarkan secara pasti bahwasan akan berguna untuk menganggap pikiran sebagai muatan listrik dalam medan kuantum dan perasaan sebagai muatan magnetik dalam medan kuantum. Pikiran yang kita pikirkan mengirimkan sinyal listrik atau elektrik ke dalam medan kuantum. Perasaan yang kita bangkitkan secara magnetik menarik berbagai peristiwa pada kita. Nah, ini menarik. Kita berpikir bahwasannya pada saat kita berpikir positif atau pada saat kita mempraktekkan loa, kita berpikir bahwasannya kita menarik hal tersebut untuk datang ke kita. Ternyata salah. Bukan kita menarik mereka untuk datang ke kita, tapi kita yang berjalan mengisi titik-titik realitas. Karena pikiran tadi itu adalah sebuah realitas yang sudah terjadi. Walaupun sebesit pikiran sekecil apapun, itu sudah terjadi dalam medan kuantum. Tinggal bagaimana kita mengisi titik-titik. Nah, menariknya di bagian pertama ini dia bilang bahwasannya dalam dunia medan kuantum atau dalam dunia atom, bahwasannya atom itu berpengaruh dengan titik pengamatan. Jadi ternyata yang kita tahu kan elektron dari atom itu kan kayak yang gugusan atom lama, kita berpikir dia bergerak statis seperti itu memutari inti dari atom. Ternyata tidak. Di metode sekarang atau di ilmu sains sekarang, atom itu berpindah-pindah sesuai dengan titik pengamatnya. Jadi di sini dia menggambarkan secara pasti bahwasannya
Jika realitas yang kamu pikirkan tersebut sudah terjadi dalam medan kuantum atau dalam level subatomik, maka untuk menjadikan itu semakin besar atau untuk menjadikan itu realitas yang bisa kamu pegang dalam 3 dimensi sekarang, kamu harus mengamati. Nah, di sini kenapa menariknya, bahwasannya mengamati tersebut itulah akhirnya kamu menggunakan ekstra pikiran lagi, menggunakan ekstra emosi lagi untuk memfokuskan diri kamu pada realitas tersebut dalam level subatomik. Agar gimana nih? Kamu berarti maksudnya kamu sudah harus memikirkan apa yang ingin kamu capai konstan. Dan seperti tadi saya bilang, bukan cuma memikirkan, tapi juga emosional kamu harus tercurahkan secara konstan. Dan dari situ akhirnya kamu seakan-akan mengamati satu titik medan kuantum, satu titik realitas atau satu titik subatomik untuk kamu berjalan ke sana. Ingat, bukan hal tersebut yang didatangkan ke kamu atau tertarik ke kamu, tapi kamu yang mengisi titik-titik realitas hingga akhirnya kamu sampai di realitas tersebut. Dan akhirnya dia mempertegas bahwasannya perubahan membutuhkan koherensi, selaraskan pikiran dan perasaan Anda. Hingga akhirnya kayak kita menyebarkan atau memberikan energi ke alam semesta tadi dan kemudian menemukan atau ibarat kata menarik gelombang yang sama. Jadi secara gamblang dia mau mengatakan dari buku ini adalah untuk mengubah hidup Anda, ubah keyakinan Anda tentang sifat dasar realitas. Jadi seperti yang aku jelaskan bahwasannya kita selalu berpikir realitas yang kita miliki sekarang ini tidak dapat diubah atau sulit diubah deh kita bilang bahasanya. Karena kita tidak memahami apa itu realitas. Sementara dalam sisi sains, realitas itu walaupun dalam level subatomik itu adalah sebuah realitas. Dan dia secara gamblang juga menyatakan bahwasannya jika kita adalah gugusan atom, jika kita tersusun dari gugusan atom, itu artinya kita terlibat dalam hukum-hukum. Walaupun kamu mau percaya atau tidak percaya, atau kamu sadar atau tidak sadar, kamu tunduk dalam hukum-hukum tersebut. Nah, hukum-hukum tersebut apa? Seperti subatomik merujuk pada bagian-bagian elektron, proton, neuron, dan seterusnya yang menyusun atom, sehingga dengan demikian menjadi blok-blok penyusun sebuah hal fisik. Itu artinya pikiran kita yang kita berpikir bahwasannya itu bukan hal yang bisa kita pegang atau sifatnya mungkin metafor atau sifatnya tidak bisa kita lihat dan lain sebagainya, ternyata itu adalah sebuah realitas dalam medan kuantum. Jadi apapun yang kita pikirkan itu adalah sebuah realitas. Tinggal bagaimana titik pengamatan kita. Karena ternyata ya seperti saya bilang, atom itu berpengaruh dengan titik pengamatan. Jika seseorang mengamati satu titik, maka si atom tadi itu akan ada di situ. Secara tidak langsung dia bilang adalah landasan kokoh tempat kita berdiri ternyata rapuh. Jadi ternyata ketika kita berpikir bahwasannya apa yang kita hidupin sekarang adalah sebuah realitas dan sifatnya hanya bisa sebatas realitas yang kita tahu, ternyata tidak. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, ada begitu banyak hal-hal yang ternyata sedang terjadi nih ketika even saya lagi ngomong duduk di sini dengan kata-kata saya, dengan pikiran saya yang sedang berkutat nih, maka ada sebuah realitas yang terjadi karena pikiran-pikiran tersebut. Itu akhirnya dia menyebutkan bahwasannya dalam level subatomik apapun yang kita pikirkan itu sudah terbentuk. Tapi tinggal bagaimana nih, seberapa banyak kita memusatkan pikiran kita sehingga akhirnya si level subatomik tadi itu semakin membesar hingga akhirnya membentuk sebuah bentuk fisik atau sebuah benda yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bisa kita rasa. Pada dasarnya, segera setelah dua partikel dihubungkan dengan secara tertentu, keduanya akan selalu terikat bersama melampaui ruang dan waktu. Nah, ini yang menarik. Kita selalu berpikir bahwasannya kita bergerak garis lurus dengan waktu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa atau kita tidak bisa bertindak apa-apa. Ternyata ketika pikiran tersebut sudah tercipta dalam pikiran kita, itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Itu tidak terikat dengan apakah itu akan terjadi sekarang, besok, atau mungkin kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi di sini juga menggambarkan bahwasannya kita bisa memperbaiki masa lalu. Loh, gimana caranya memperbaiki masa lalu? Jadi mereka juga melakukan sebuah riset bahwasannya seseorang atau sebuah grup itu dikasih tugas untuk berdoa. Jadi berdoanya itu bukan berdoa untuk masa depan atau masa sekarang, tapi mereka diminta untuk berdoa untuk masa lalunya mereka. Nah, itu terjadi di rumah sakit. Jadi mereka-mereka yang sakit pada saat itu dilakukan riset dibagi dua. Satu grup diminta untuk berdoa untuk masa lalu, kemudian satu grup tidak. Dan ternyata mereka yang berdoa untuk masa lalu ini mengalami signifikan perubahan yang luar biasa. Penyakit mereka itu lumayan sembuh, kemudian banyak hal baik terjadi dan lain sebagainya. Memang sebenarnya ini agak membingungkan dalam arti hal, apakah mungkin bisa terjadi?
Nah, secara gambaran dia bahwasannya begitulah kekuatan medan atomik atau ibarat kata level subatomik yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika kita memiliki sebuah pikiran, maka pikiran tersebut itu tidak terikat waktu dan ruang. Itu artinya ketika kita memiliki suatu pikiran, itu mempengaruhi medan kuantum. Itu mempengaruhi apakah itu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu menariknya. Mungkin metode ini itu tidak terlalu dipraktekkan atau tidak terlalu dilakukan karena konsepnya mungkin agak sedikit membingungkan. Tapi jujur sih, emang aku tidak akan bohong. Buku ini tuh lumayan agak sedikit sulit dipahami untuk orang-orang yang tidak biasa baca buku berat. Jadi ini juga nggak berat-berat banget, tapi juga tidak ringan-ringan banget. Karena ternyata emang buku ini tuh karena science, kemudian dia membahas medan kuantum di awal, walaupun dia tidak menyebutkannya secara advance atau tidak menyebutkannya atau menjelaskannya secara berlebihan, tapi mungkin buat yang tidak terbiasa atau buat yang biasa mempraktekkan loa hanya berdasarkan berpikir positif, mungkin ini akan sedikit rumit dipahami. Tapi ketika kamu menelaah bahwasannya apapun yang kamu pikirkan itu possible, bukan hanya sifatnya kiasan, bukan hanya sifatnya metafora, tapi apapun yang kamu pikirkan itu sudah terjadi di realitas medan kuantum, di realitas subatomik. Jadi segala macam pikiran itu sudah terjadi di situ. Tinggal bagaimana hal tersebut itu datang di realitas yang bisa kamu pegang, di realitas yang bisa kamu sentuh dan kamu rasakan. Dan itu menentukan dari titik pengamatannya. Kita yang berpikir ini adalah titik pengamatnya. Jadi kalau kamu pengen hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kamu, menjadi realitas di 3 dimensi yang kita kenal ini, maka kamu diminta untuk memusatkan pikiran kamu dan juga perasaan kamu, emosional kamu di gelombang yang sama, untuk terus ibarat kata memberikan pancaran gelombang, itu berpikir. Kemudian si perasaan tadi itu untuk menarik. Dan ingat, yang ditarik adalah diri kamu untuk berjalan mengisi titik-titik realitas yang sudah ada di medan kuantum tadi. Itu yang aku tangkap di bagian pertama, bab pertama, ketika dia berbicara tentang quantum you. Jujur isinya masih banyak lagi, tapi aku tahu kalian pasti akan sedikit bingung atau gimana, tapi lebih baik dibaca langsung. Seperti biasa, kalau kalian yang mau dan segala macam bisa langsung cek di Instagram aku atau di platform-platform aku yang lainnya. Thank you.